The Yin Yang Master, Dream of Eternity. Film yang dirilis pada 25 Desember 2020 ini merupakan adaptasi dari novel bergenre fantasi dan berasal dari Tiongkok. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anak bernama Qingming yang sedang dilatih oleh gurunya yang bernama Zhongxing untuk membuat mantra pelindung. Sampai ia beranjak dewasa, ia masih belum bisa menggunakan mantra pelindung itu. Ia akhirnya memilih untuk berhenti mempelajari mantra pelindung itu dan memperkenalkan mantra teleportasi kepada gurunya dan akan menggunakan itu sebagai pelindung dari serangan musuh. Ia merasa hal itu sama saja. Yang terpenting adalah ia bisa melindungi dirinya apapun mantranya. Tak lama kemudian muncullah jelmaan ular bencana di tempat Qingming dan gurunya berada. Dalam keadaan itu, guru mengirim Qingming dengan menggunakan kekuatan teleportasi miliknya. Dengan darah miliknya, ia memanggil 3 roh pelindung untuk membantunya melawan ular bencana itu. Mereka adalah roh anjing salju, roh emas, dan roh pelukis gila. Roh pelukis gila mulai memasang pelindung untuk menahan ular itu. Di samping itu, roh anjing salju juga mulai membekukan kawasan di sekitar ular untuk membuatnya semakin terperangkap di sana. Di tempat lainnya, roh emas terduduk di depan Zhongxing untuk menyalurkan kekuatannya kepada Zhongxing. Meskipun begitu, ular bencana itu tetap bisa keluar dan mematahkan semua pembatas pelindung yang sudah dipasang oleh roh anjing salju dan roh pelukis gila. Semua murid Zhongxing pun akhirnya dipanggil dan ikut membantu menghentikan ular tersebut. Dalam keadaan terdesak, Zhongxing akhirnya meminta semuanya untuk menggunakan mantra pelindung. Seperti yang diketahui di awal, Qingming sama sekali tidak menguasai mantra pelindung tersebut. Ia malah menggunakan mantra teleportasi dan itu tak bisa melindungi dirinya. Dengan begitu, Zhongxing pun akhirnya mengorbankan dirinya untuk melindungi muridnya itu. Langkah terakhir yang diambil adalah di mana roh emas yang akhirnya mengorbankan dirinya untuk dimakan. Dan dengan kekuatannya, ia pun bisa melumpuhkan ular bencana itu dari dalam. Dan akhirnya, tembok itu pun dibekukan untuk menutup jalan ular tersebut. Setelah kejadian itu, Zhongxing akhirnya terkena racun dari bisa ular bencana dan tak ada penawar untuk bisa tersebut. Di detik-detik terakhir hidupnya, Zhongxing meminta Qingming untuk pergi ke tanah timur dan memberikan pedang Fang Yu kepada ratu di sana. Di kota kekaisaran sendiri, ada 4 patung yang menyegel tubuh ular bencana selama ini. Di antaranya merupakan patung naga Nilakandi, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam. Karena kemampuannya itu, Qingming pun disebut sebagai Master Yin Yang oleh gurunya. Ia pun akhirnya dikirim oleh klan timur untuk menjadi salah satu master yang akan ikut serta dalam ritual pelumpuhan ular bencana. Dalam perjalanan menuju kota kekaisaran, Qingming merasakan keberadaan beberapa siluman di sekitarnya. Pada saat yang sama pula, kita akhirnya diperkenalkan kepada tokoh lain yang juga merupakan seorang master bernama Master Boya. Ia juga merupakan master yang akan diutus untuk ikut serta dalam ritual pelumpuhan bayangan ular bencana. Qingming akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan siluman itu. Karena hal itu, mereka pun akhirnya terlibat pertarungan yang cukup sengit. Keduanya merupakan master yang tentu saja memiliki kekuatan yang tak bisa diragukan lagi. Siluman itu pun membalas budi kepada Qingming dengan menjadi roh pelindung untuknya. Sesampainya di istana, Master Boya dan Qingming pun akhirnya dipertemukan kembali. Karena awal perkenalan mereka yang tidak menyenangkan, maka Master Boya terlihat tidak menyukai Qingming dan langsung mengajaknya berduel. Ia merasa seseorang seperti Qingming tidak pantas untuk menjadi seorang master. Saat itu pula, datanglah seorang wanita yang bernama Master Longye. Saat itu juga, imam kekaisaran dari Departemen Pengamatan Langit bernama Master He Shoyu datang dan meminta ketiga master untuk segera beristirahat karena ritual besok.
Di sini terlihat bahwa King Ming sedikit terkejut melihat Master He Shoyu karena memiliki wajah yang sangat mirip dengan mendiang gurunya. Ia juga berkata kepada para master untuk tidak khawatir karena ia sudah melindungi langit sehingga siluman apapun tak akan bisa masuk. Keesokan harinya, Putri Kekaisaran pun tiba untuk ikut serta dalam ritual. Namun dengan tiba-tiba diketahui bahwa Master Hongru ditemukan tewas di dalam kamarnya. Hal itu membuat semua orang terkejut. Orang pertama yang dicurigai adalah King Ming. Alasannya adalah karena King Ming memiliki ilmu teleportasi sehingga ia bisa dengan mudah pergi ke kamar Master Hongru tanpa dilihat oleh siapapun. Sesaat sebelum King Ming dibawa oleh penjaga, Master Bongya lalu menunjukkan bukti kuat bahwa King Ming tidaklah bersalah. Ia pun mengakui telah memasang telinga ajaib di dalam kamar King Ming sehingga ia bisa mengetahui setiap pergerakannya. Bukti itu pun akhirnya membuat King Ming terbebas dari tuduhan. Sang putri pun lantas memerintahkan keempat master untuk membangkitkan para patung sebagai syarat ritual ular bencana dan ritual menyembah langit. Pada malam harinya, Master Boya pun merasakan adanya siluman di sekitarnya. Ia pun langsung menghampiri siluman tersebut. Dengan kekuatannya, ia pun langsung melumpuhkan siluman tersebut. Sama seperti Master Boya, Master He Shoyu, dan Master Longye juga mulai memberantas siluman untuk diisi ke dalam keempat patung di sekitar tempat ritual. Berbeda dengan yang lainnya, King Ming terlihat sangat santai dan tidak mau berburu siluman. Setelah itu, King Ming pun pergi untuk berbincang dengan Master He Shoyu. King Ming pun langsung mengutarakan kecurigaannya terhadap Master He Shoyu atas kematian Master Hongru. Namun, Master He Shoyu akhirnya mengakui bahwa ia tak melakukan hal itu. Ia adalah roh penjaga dari gurunya King Ming yang diminta untuk menjaga ratu di istana kekaisaran. Saat dalam perbincangan itu, sesosok siluman rambut pun melewati tempat itu. Keesokan harinya, King Ming pun menerima kabar bahwa Departemen Pengamatan Langit sudah diserang oleh siluman. King Ming dan Master Boya pun akhirnya pergi dan menemukan putri yang sudah terkena serangan dari siluman. King Ming pun dengan cepat langsung menyelamatkan putri. Ia pun bergegas mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh sang putri. Karena hal itu, King Ming pun akhirnya terkapar karena efek racun yang telah ia telan. Beruntungnya ada Master Boya yang akhirnya menyelamatkan King Ming saat itu juga. Dengan siluman itu, King Ming akhirnya bisa mengaktifkan patung terakhir di sana. Setelah hal itu, Master Boya dan King Ming berlanjut membicarakan banyak hal dan mulai terlihat akrab satu sama lain. Keduanya pun pergi dan menyapa ratu yang datang untuk melihat keadaan sang putri. Tanpa diketahui, dengan bantuan serangga siluman miliknya, Master Longye mengetahui rahasia antara ratu dan sang putri. Dengan tiba-tiba, ia pun pergi menyusup ke kamar sang ratu. Hal itu pun akhirnya diketahui oleh master lainnya, di mana Master He Shoyu yang merupakan imam kekaisaran langsung menyerang Master Longye. King Ming dan Master Boya pun bergabung dalam pertarungan itu. Di sini King Ming terlihat bersikap netral dengan tak menyerang siapapun. Ia terlihat seperti memisahkan pertarungan itu. Siluman rambut yang saat itu terlihat pun akhirnya datang dan langsung menewaskan Master Longye.